Ketenangan Qin Yichen menyentuh hati tuan kota Ting Feng. Setelah Qin Yichen pergi, penguasa kota mendengarkan Feng dan melihat Qin Yichen pergi dengan sedikit enggan. Sungguh orang yang baik. Mengapa Mahkamah Agung tidak menerimanya? Pasti Lord of Light terlalu bagus untuk membuat mata Mahkamah Agung itu cemburu. Ketika saya sampai pada kesimpulan ini di hati saya menghela nafas tanpa daya setelah mendengarkan Feng Chengzu. Meskipun dia memiliki kesan yang sangat baik tentang penguasa cahaya, bagaimana seharusnya tempat seukuran telapak tangan ini dibangun? Belum lagi istana, membangun kandang pun sulit. Tepat ketika dia mendengarkan Feng Chengzu bersiap-siap untuk menonton pertunjukan, Qin Yichen berbalik dan datang ke istana di sisi lain. Terlepas dari 37-21, dia mendorong pintu dan langsung masuk. Han Sanjian, menurutmu He Setting adalah orang yang menjijikkan dan memilih posisi seperti itu untukku. Han Sanjian tertawa. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Aku tidak bisa menahannya. Tuan, tinggallah di sini selama 1 hari, dan saya akan memberi Anda istana yang lengkap lusa. Qin Yichen tiba-tiba menjadi tertarik. Istana apa? Di mana itu dibangun? Han Sanjian menunjuk ke bagian belakang istana. Area di belakang ini awalnya dibagi untukku, tetapi karena kami tidak memiliki banyak sumber daya, itu selalu kosong. Aku akan membangunnya untukmu secepat mungkin. Qin Yichen melambaikan tangannya secara langsung. Tidak, aku sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Setelah itu, Qin Yichen tidak tinggal di sini lagi. Meskipun saya memiliki ide di hati saya, perlu sedikit persiapan untuk mengimplementasikannya. Lagi pula, bagi Qin Yichen, ide dapat dibuat kapan saja, tetapi sumber daya tidak selalu tersedia. Khusus untuk membangun istana, mengapa Anda tidak menambangnya di tempat? Tiba-tiba, Qin Yichen tercengang, berjalan di jalan. Dia menoleh untuk melihat bentangan pohon yang tak berujung, dan pikiran di hatinya tiba-tiba tidak tahan lagi. Bagaimanapun, itu sangat sederhana baginya. Hanya saja tidak begitu indah untuk wajah Mahkamah Agung. Tapi apa hubungannya ini dengan Qin Yichen? Mahkamah Agung belum memberikan mukanya sendiri. Jadi mengapa tidak memanfaatkan waktu ini untuk merawat mereka dengan baik sekali? Setelah memikirkannya, Qin Yichen menoleh dan terjun ke hutan. Sekelompok utusan ilahi masih waspada terhadap masalah Qin Yichen, dan mengikuti secara diam-diam untuk waktu yang lama. Tetapi setelah melihatnya sepanjang jalan, di mana tanda-tanda masalah Qin Yichen? Ini jelas anak tiga baik. Tidak melakukan apa-apa. Hanya melakukan hal-hal sesuai dengan ide-idenya sendiri. Menjadi sangat terhina. Dia tidak hanya tidak marah, dia bahkan tidak sedikit marah. Dia hanya menerimanya dengan tenang. Seolah-olah dia dilahirkan seperti itu. Tidak ada gelombang sama sekali. Tidak, dia benar-benar tidak bereaksi sama sekali. Ketika tindakan Qin Yichen kembali ke Mahkamah Agung, Bai Lao sudah mulai meragukan hidupnya. Karena tindakan Qin Yichen dengan jelas, itu menunjukkan bahwa dia memiliki pendukung dan memiliki sarana untuk memenangkan Mahkamah Agung. Hanya dalam keadaan seperti itu seseorang akan acuh tak acuh terhadap masalah Mahkamah Agung. Saat ini, Mahkamah Agung masih harus berurusan dengan masalah di wilayah Bintang Huotu. Mengapa Qin Yichen tiba-tiba tidak takut? Rasa urgensi membanjiri hati Bai Lao. Cepat dan tangani masalah wilayah Bintang Pembantaian Api. Tidak masalah jika kamu kehilangan sumber daya apapun, dan kemudian kirim tenaga kerja untuk memantau Lord of Light. Jika saya tidak melakukan ini, hati saya tidak akan damai. Kecepatan di mana para tetua mencapai konsensus sangat cepat, dan hanya butuh beberapa saat untuk menentukan apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Dengan perilaku abnormal Qin Yichen, semua orang menjadi sedikit panik. Yang paling mengerikan adalah di tempat kompetisi, aliran waktu lebih cepat daripada di luar, yang berarti sudah lama mereka mendapatkan informasi. Saat itu malam, yang menandai dimulainya kontes yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Utusan yang bertanggung jawab memimpin berdiri di depan tumpukan api unggun dan dengan hati-hati memperkenalkan setiap tindakan pencegahan kompetisi. Kalian semua dengarkan aku, jangan biarkan orang terbunuh, dan berpartisipasi dalam kompetisi secara ketat sesuai dengan aturan Mahkamah Agung. Tujuan utamanya adalah untuk bersaing mendapatkan bukti. Kamu tidak diperbolehkan bersaing untuk kam di siang hari. Kamu memiliki 2 peluang untuk menyerang di malam hari. Dan tidak ada batasan jumlah pertempuran di siang hari. Tetapi hanya ada 1 bukti untuk kompetisi. Jadi jika kamu ingin belajar dari satu sama lain, Anda dapat mencoba lebih banyak. Selain itu, migrasi kam harus dilaporkan, dan kami akan mengirim utusan ilahi untuk mengikuti untuk mencegah Anda membuat kesalahan. Utusan Tuhan berbicara dengan sangat hati-hati di atas, dan sekelompok anak muda juga mendengarkan dengan seksama. Untuk mengatakan bahwa di antara semua orang ini, yang paling serius adalah kelompok Yu Daoseng. Terutama Hercules, yang memegang buku catatan kecil, sedikit demi sedikit mencatat poin-poin utama malaikat itu. Tanpa menyebutkan satu tempat pun, dia dengan hati-hati mencatatnya. Hidup tidak diperbolehkan. Tujuan utamanya adalah untuk bersaing mendapatkan bukti. Artinya, mereka yang cacat dan terluka tidak dihitung.
Hanya ada satu pertarungan untuk bukti. Tapi kamu bisa bertarung berkali-kali. Artinya, kamu bisa membunuh lawanmu sepenuhnya dalam satu putaran. Melapor ke kami migrasi nyaman bagimu untuk memantau dan mengungkapkan lokasi kami, kan? Jika kata-kata bisikan ini didengar oleh utusan, mereka pasti akan setengah hati. Saya sedang berbicara tentang aturan. Saya tidak membiarkan Anda membacanya begitu jelas. Setelah 1 jam mengobrol dengan pejabat, utusan itu melambaikan tangannya. Ayolah, ini makanan terbaik yang bisa kamu makan dalam sebulan. Hercules berhenti tiba-tiba. Dia merasakan sesuatu yang berbeda dari ini, yaitu makanan terbaik yang bisa Anda makan dalam sebulan. Praktisi umumnya tidak perlu makan. Artinya, apakah ada aturan dunia lain di dunia ini? Dugaan Hercules belum menemukan bukti, dan utusan itu memecahkan misteri itu. Ruang ini khusus dibuat untukmu. Tujuannya adalah agar kamu cukup berolahraga di sini, bukan untuk menemukan tempat persembunyian. Yang ingin kami lihat adalah gaya bertarungmu. Jadi, kamu harus menyadarinya, rasa lapar yang sudah lama tidak kamu alami. Semua orang yang berpartisipasi dalam turnamen kurang lebih berdengung di kepala mereka. Melihat sepasang mata yang jernih, sudut mulut utusan ilahi terangkat. Tentu saja, ini juga aturan baru yang ditambahkan tahun ini. Kata-kata utusan ilahi jatuh, dan tiba-tiba, anak-anak kecil ini tiba-tiba mendidih. Masih memikirkan makanan? Apakah ini kompetisi atau kompetisi memasak? Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah semua orang. Mereka ingin mengungkapkan ketidakpuasan mereka, tetapi tidak mungkin. Saat api menghanguskan, makanan di sisi api unggun menjadi semakin menggoda, dan setelah beberapa saat, perut beberapa orang keroncongan.